Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnawan Pontana Putra dari Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Hari ini saya akan melakukan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya pilih yaitu mata kuliah Kimia Medisinal Dasar, sebanyak 2 SKS. Mata kuliah Kimia Medisinal Dasar berisi aspek dasar dalam hal analisis sifat fisikokimia obat yang mempengaruhi kerja obat dan target obat. Aspek ini digunakan untuk desain obat baru, pengenalan target obat seperti DNA, RNA, enzim, dan gen. Selain itu, dibahas mengenai klasifikasi metabolisme obat dan biotransformasi obat, aspek structure activity relationship atau biasa disebut SAR, obat yang dianalisis SAR-nya yaitu obat anti-seizure, obat dengan target adrenergic reseptor, obat dengan target serotonin, dan neurotransmitter, serta obat antibiotik, antifungi, dan antiviral. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ada 6. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, mampu memahami konsep teoritis ilmu dasar biomedik, ilmu kefarmasian, farmasi sosial atau perilaku atau administrasi, dan farmasi klinik secara mendalam. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Yang kelima, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Yang keenam, mampu merancang dan menjalankan penelitian dengan metodologi yang benar khususnya terkait dengan pengembangan bidang farmasi. Metode kuliah, perkuliahan dapat dilakukan dengan pertama tatap muka langsung di kelas, yang kedua sinkronus via Zoom atau Google Meet, yang ketiga asinkronus via Island. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis sifat fisikokimia, biofarmasi, farmakokinetik, dan metabolisme obat. Mahasiswa mampu menganalisis reseptor, membran, DNA, RNA, gen dalam aspek kimia medisinal. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis aspek kimia medisinal dari obat anti-seizure, adrenergic reseptor, serotonin, antibiotik, antifungi, antiviral, dan neurotransmitter. Domain capaian pembelajaran soft skill. Yang pertama, kemampuan intrapersonal. Jadi mahasiswa dinilai bagaimana mahasiswa berpikir kreatif, bagaimana mahasiswa berpikir kritis, bagaimana mahasiswa berpikir analitis, dan bagaimana mahasiswa belajar mandiri. Selain itu, mahasiswa juga dianalisis kemampuan intrapersonalnya, yaitu bagaimana mahasiswa bekerja sama dengan tim. Selanjutnya, bagaimana mahasiswa juga berkomunikasi via verbal di kelas. Bobot kriteria dan kriteria kelulusan, yaitu pertama komponen penilaiannya, di mana ujian tengah semesternya bobotnya adalah 30%, ujian akhir semester adalah 30%, penilaian proses kehadiran 10%, nilai tugas yaitu 30%, jadi totalnya semua 100%. Metode pengerjaan tugas, yang pertama, mahasiswa akan diberikan tugas berupa case-based method. Jadi mahasiswa nanti harus bekerja sama dengan tim untuk melakukan studi literatur serta menganalisis aspek SAR dari obat-obat yang ditugaskan. Selanjutnya, mahasiswa melakukan diskusi sesama mahasiswa
dan dosen terhadap kasus yang diberikan. Selanjutnya mahasiswa mempresentasikannya di kelas. Berikut adalah tampilan dari Island. Jadi mahasiswa dapat mengakses seperti perangkat pembelajaran seperti RPS. Ini tinggal diklik aja. Selanjutnya mahasiswa dapat mengakses dan mendownload e-book dengan mata kuliah kimia medisinal dasar ini. Selanjutnya mahasiswa juga dapat melakukan absensi via Island. Materi-materi perkuliahan tiap dosen juga telah diupload di Island. Jadi mahasiswa dapat mengakses Island ini dimanapun dan kapanpun mahasiswa berada. Jadi mahasiswa dapat belajar dengan bebas. Selain itu, di Island juga sudah terdapat tugas yang dapat dikerjakan secara individu oleh mahasiswa. Tugas ini dapat dikerjakan via Island langsung. Selanjutnya, di Island juga sudah terdapat video pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana saya mengajar di kelas dengan materi target obat, protein, DNA, dan RNA. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang kimia medisinal dasar ya. Jadi terutama saya akan memberikan kepada kalian materi tentang target obat, terutama protein, DNA, dan RNA secara umum. Nah, selanjutnya, ada yang tahu nggak protein itu apa sih? Faiz, pernah dengar protein, Faiz? Oke, protein itu apa, Faiz? Oke, ada yang bisa? Protein itu apa? Oke, nutrisi. Apalagi? Sumber energi. Apalagi? Oke, kumpulan asam amino ya. Nah, jadi secara umum kumpulan asam amino itu ada yang tahu nggak terdiri dari apa? Struktur apa? Struktur molekul apa kalau asam amino? Jadi asam amino itu terdiri dari amina, terus karboksil, terus hidrogen. Jadi ini pembangun dari proteinnya, yaitu asam amino. Jadi asam amino itu terdiri dari gugus karboksilat. Nah, ini gugus karboksil ya. Nah, selanjutnya gugus ini apa? Amina, terus ini apa? Alkilnya ya. Jadi ini atau rantai sampingnya. Jadi tiap asam amino itu yang membedakan adalah rantai sampingnya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau protein terdiri dari apa aja kalau protein? Struktur molekulnya, unsur apa? Karbon, hidrogen, nitrogen, apalagi? Oksigen. Oke, kadang ada sulfur. Oke, jadi secara umum seperti inilah rumus membangun dari struktur protein. Jadi protein itu terdiri dari asam amino terhubung. Nanti terhubungnya itu ada ikatan hidrogen dan akan membentuk protein. Oke, selanjutnya ini adalah gugus asam amino ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada warna merah, ada warna biru, dan ada warna kuning. Nah, struktur yang warna merah ini adalah asam amino yang dia banyak unsur karbonnya nih. Berarti dia tidak suka air ya. Nah, sedangkan yang biru ini adalah asam amino yang apa? Oke, dia suka air atau gampang terikat dengan air. Nah, selanjutnya yang kuning ini apa? Dia mengandung apa? Muatan ion. Nah, ini yang kuning nih. Jadi yang asam amino seperti alanin
dia sifatnya apa tadi? Oke, dia nggak suka air seperti alanin, leucin, fenilanin, valin, metionin, triptofan, isoleucin, dan prolin. Selanjutnya yang suka air, asam amino yang suka air yaitu threonine, cysteine, aspargin, selenocysteine, tirosin, glutamin, dan serin. Yang memiliki muatan ionik seperti asam amino, arginin, aspartic acid, histidine, glutamic acid, dan lisin. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya struktur protein strukturnya apa aja biasanya? Oke, protein itu memang terdiri dari asam amino. Terus nanti ada protein yang apa nih? Struktur primer. Ada masih ingat nggak pelajaran sebelum-sebelumnya? Struktur primer itu apa sih? Apa? Jadi struktur primer itu gimana artinya? Gimana? Ya, jadi asam amino yang berdekatan dengan asam amino lainnya. Misalnya alanin, arginin, misalnya cysteine, apalagi triptofan. Nah, kalau dia dalam satu garis linear ya, maka dia disebut dengan struktur primer. Nah, contohnya struktur primer itu adalah contohnya apa? Protein. Contoh protein struktur primer. Contohnya adalah insulin. Oke, kita coba lihat insulin ya, struktur molekulnya. Nah, insulin itu terdiri dari chain alpha dan chain B. Seperti itu ya. Kemudian yang menghubungkan apa? Dua ikatan sulfida, disulfida ya. Arti dua ikatan sulfida yang ini ya. Oke. Nah, ini asam amino apa ya? Cysteine ya. Jadi cysteine chain A dan chain B dihubungkan oleh dua disulfida. Oke, ini adalah kode asam amino ya. Kode asam amino protein. Nah, ini pertama amino acid ya, alanin. Biasa kalau dalam 3 huruf disingkat ALA ya. Sedangkan dalam kode 1 hurufnya apa? Seperti itu ya. Nah, kalian bisa baca sendiri. Ini 3 kode dari asam amino. Misalnya arginin berarti ARG, one letternya atau 1 hurufnya adalah huruf R dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya struktur sekunder. Struktur sekunder gimana? Kenapa? Oke, bukan garis lurus. Apa lagi? Tidak berikatan. Oke, memiliki sudut putar. Oke, apa lagi? Ada? Melingkar. Struktur melingkar itu disebut dengan apa? Alpha helix ya. Alpha helix dia seperti ini biasanya ya. Nanti dihubungkan dengan ikatan apa? Ikatan hidrogen. Nah, bagaimana kalau misalnya bentuk sekunder yang mirip lipatan kertas disebut dengan untai apa? Untai B? Beta. Jadi untai beta ya, dia bentuknya nanti mirip dengan lipatan kertas. Nanti saya akan berikan contoh. Nah, ini contoh dia gimana sih? Dia alpha helix. Nah, seperti kata temannya tadi, pertama apa? Melingkar, membentuk untaian. Kemudian dia terhubung dengan ini ikatan apa ya? Ikatan hidrogen ya, yang menghubungkan asam aminonya. Selanjutnya, kalau dia beta sheet, dia bentuknya mirip dengan apa ini? Oke, lipatan ya, lipatan protein. Sama lipatannya juga terhubung dengan ikatan apa ini? Oke, yang garis-garis putus ini adalah ikatan hidrogen. Kalau di sini apa nama gugusnya namanya? C rangkap 2O, karbonil. Nah, R ini artinya side chain ya, sisi rantainya ya. Seperti itu.
Nah, selanjutnya ini pattern di mana diperlihatkan bahwa untai beta diperlihatkan ada ikatan hidrogennya yang garis-garis putus-putus itu. Oke, selanjutnya adalah struktur tersier ya. Nah, struktur tersier apa? Gabungan antara primer dan sekunder ya. Berarti tersier itu dia memiliki minimal ya satu untai. Apa kalau tersier? Untai apa? Atau kumpulan apa kalau dia struktur protein tersier? Nah, kumpulan dari sekunder ya. Misalnya untai tersier itu terdiri dari misalnya struktur sekunder ya. Minimal 2 ya, minimal 2 struktur sekunder, maka dia disebut dengan tersier. Nah, bagaimana kalau dia quaterner? Ada yang tahu nggak? Berarti dia kumpulan dari tersier ya. Nah, quaterner itu berarti misalnya ini struktur protein ya. Berarti dia 2 alfa minimal ya, 2 untai alfa dan 2 untai beta, itu disebut dengan struktur quaterner ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya struktur tersier itu dia memiliki apa sih antara suatu protein? Apa? Terdiri dari ikatan ya, ikatan antar molekul. Oke, ikatan antar molekul. Oke. Kalau kalian lihat di sini, yang garis-garis putus-putus ini kira-kira apa ya? Oke, ikatan van der Waals ya, kalian bisa baca. Kalau dia ikatan H dan O, biasanya ikatan apa? Ikatan hidrogen. Terus yang ini NH3 dan CO2 minus, ikatan apa? Oke, ionik ya. Jadi suatu struktur tersier minimal memiliki interaksi intermolekulnya seperti itu. Dia harus memiliki interaksi ikatan van der Waals, ikatan hidrogen, atau ikatan ion. Nah, sama ya. Selanjutnya struktur quaterner yang saya bilang tadi, dia terdiri dari struktur apa? Tersier ya. Jadi minimal dia 2 untai alfa dan 2 untai beta. Nah, inilah contoh ya struktur quaterner. Oke. Nah, ini secara singkat ya. Nah, ini struktur primer bentuknya satu untai begini. Nah, selanjutnya kalau dia sekunder, dia udah berbentuk lipatan helix. Terus kalau dia tersier gimana? Gabungan ya, lipatannya. Terus quaterner berarti gabungan dari struktur tersier. Nah, selanjutnya kan kalian bawa laptop nih. Kita ulang lagi ya mata kuliah sebelum-sebelumnya bahwa kita dapat mengakses protein yang dimana dia dikristalkan ya di website ini, yaitu rcsb.org. Oke, silakan akses laptopnya. Udah connect internet kan? Oke, silakan akses web rcsb.org. Terus atau kode PDB-nya aja lah, 6 PDB. Nanti kalian tulis di Google 6 PDB. Jadi PDB itu kepanjangan dari protein data bank ya. Jadi protein-protein yang udah dikristalkan, kemudian divalidasi, dikumpulkan di website namanya protein data bank. Oke, kalian udah cari, udah dapat di Google 6 PIB? Udah ya? Nah, kalau kalian bisa lihat pertama, oke, siapa yang bisa dipakai laptopnya nih? Udah connect 6 PDB? Oke, saya pinjam laptopnya. Ais. Nah, jadi pertama ini adalah untainya ya. Oke, ini adalah untainya. Nah, selanjutnya ini klasifikasi dari proteinnya. Organismenya kalian bisa lihat dari Klebsiella pneumonia. Jadi dari apa? Kalau pneumonia itu apa? Bakteri ya. Nah, selanjutnya
kalian bisa lihat sini dia tidak terjadi mutasi, dia selanjutnya memiliki membran protein. Jadi udah ditulis di website tersebut proteinnya. Nah selanjutnya, nah ini disebut dengan metode X-ray atau metode pengkristalan suatu protein. Kalian bisa lihat di sini dia menggunakan apa? Metodenya apa? Oke, X-ray diffraction. Nah ini disebut dengan validasinya. Kalian bisa lihat di sebelah kanan. Ini adalah kode validasinya. Jadi tiap proteinnya udah diupload di rcsb.org itu wajib divalidasi ya. Nah ini validasinya semakin ke mana nih? Ke folder ya kanan. Berarti semakin warna-warna biru ya. Jadi warna-warna biru maka hasil validasi dari kristalografinya bisa diandalkan ya. Jadi atau reliable seperti itu. Nah selanjutnya, bagaimana kalau kita mau melihat sekuensinya? Ada yang tahu? Kita menggunakan website namanya apa? UniProt. Nah, UniProt ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Contoh misalnya ya. Di sini kan ada kode UniProtnya ya. Nah, ini. Nah, ini adalah kode UniProtnya ya, yang di sini. Ini kalian bisa lihat yaitu 6TR0. Oke. Yang ini 6TR50. Control V aja di komputer kalian, search UniProt. Nah, itu kode UniProtnya. Oke, selanjutnya kalian buka website namanya UniProt ya. Yang ini nih, UniProt, nanti ada find protein, ini ada susunan kodenya ya. Ini kalian copy kode ini. Terus paste di sini. Oke, nanti paste di website UniProt ya. Untuk memperoleh nanti sekuensinya ya, susunan asam aminonya. Seperti itu. Jadi untuk melihat protein yang udah dikristalkan, kalian bisa menggunakan dua website ya. Yang pertama RCSB dan UniProt. Jadi semua protein yang udah dikristalkan wajib diupload di website RCSB ya. Jadi protein PDB ini adalah protein tabeng adalah sebuah basis data ya yang sangat besar di mana instruksi atau data 3 dimensi diupload ya di servernya atau di website rcsb.org. Ini UniProt adalah database sequence protein, kalian bisa lihat nanti. Situ sequence susunan asam amino protein terdapat semua di website UniProt. Kalian bisa baca sendiri. Nah, ini adalah bentuk target molekul obat, salah satunya adalah DNA ya. Ini struktur DNA. Nah, bagaimana sih DNA sebagai target obat? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? DNA sebagai target obat? Nah, kebanyakan target obat adalah protein ya. Nah, untuk beberapa kasus target obat DNA seperti obat-obat antimikroba dan obat kanker. Mekanisme aksinya adalah salah satunya interconnecting agent, topoisomerisme, selanjutnya alkilasi agent dan chain cutter, pemotongan rantai dan chain terminator. Nah, ini saya akan jelaskan salah satunya ya, yaitu bagaimana dia obat berikatan dengan DNA dengan prinsip interconnecting agent. Jadi interconnecting agent adalah masuk keluarnya suatu molekul obat ke dalam DNA ya. Nah, obat itu memiliki bentuk planar atau heteroatom sehingga dapat masuk ke dalam pasangan basa DNA. Contoh obatnya proflavin, apalagi dactinomycetin dan dexorubicin. Bleomycin juga termasuk. Nah, selanjutnya di DNA itu ada region ya, atau ada bentuk, ada namanya major groove dan minor groove. Kalau major groove itu adalah salah satu dari celah yang besar dari DNA, sedangkan yang kecil itu disebut dengan minor groove, celah yang kecil. Nah, ini contoh obat bagaimana? Gimana? Ada yang tahu? Dari gambar ini?
Oke, jadi ini adalah prinsip kerja dari obat dari Proflavin, di mana dia mentarget DNA dari apa? Proflavin itu obat apa sih? Ada yang tahu nggak? Anti? Anti apa? Anti mikroba ya. Jadi ini sebagai Proflavin ini adalah obat antiinfeksi. Nah, kalau kalian bisa lihat ini adalah DNA-nya. DNA dari apa nih? DNA dari bakterinya atau mikrobanya. Proflavin akan masuk nih. Nah, kalau kalian lihat kira-kira interaksinya apa sih? Kira-kira dari sini? Nah, oke, berdasarkan struktur molekul dari Proflavin nih. Ada muatannya, berarti dia kemungkinan berinteraksi dengan DNA apa ya? Ikatan apa? Ikatan ion. Kalau ada struktur bensennya atau sikliknya apa? Van der Waals. Oke, seperti itu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada ikatan Van der Waals dan ikatan ionik. Jadi Proflavin ini digunakan pada peran dunia 1 dan 2 untuk mencegah infeksi ya. Nah, obat ini terionisasi pada pH 7. Selanjutnya ketika masuk ke dalam DNA, Proflavin ini merubah bentuk DNA dari bakteri dan mencegah replikasinya ya, dan mencegah replikasi dari bakteri tersebut. Oke, seperti itu. Selanjutnya target obat pada RNA ya. Oke, banyak penelitian yang telah dilakukan ya sebelum-sebelumnya untuk menggunakan oligonukleotida ya untuk memblokir kode pesan dibawa oleh mRNA. Oke, yang dikenal sebagai terapi antisense ya. Nah, prinsipnya gimana sih? Nah, ini adalah DNA. Dia akan mengalami apa nih? Transkripsi. Selanjutnya apa? Oke, apa ini? Ada yang tahu nggak ini apa? Ada? Jadi ini adalah antisense oligonukleotida. Nanti ini adalah mRNA yang akan mencegah translasi dari DNA-nya ya. Nah, biasanya pengobatan dengan target RNA ini untuk penyakit apa? Penyakit kanker, apalagi? Infeksi, apalagi? Itu ya. Nah, selanjutnya ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan pada hari ini. Ada 2 buku. Yang pertama Graham L. Patrick, yaitu An Introduction to Medicinal Chemistry, penerbit Oxford, dan buku dengan judul Protein Serial Biokimia Mudah dan Menggugah. Oke, ada pertanyaan dari sini? Oke, ya silakan. Ya. Obat-obat kanker yang sekarang inovatornya udah ada nggak Pak yang nggak merusak juga DNA ke manusianya? Oke, obat-obat. Jadi sel kanker itu atau emang kita kan efek sampingnya itu juga? Ya, misalnya efek sampingnya rambut rontok ya. Oke, seperti itu ya. Jadi Yang terpisah nggak targetnya? Oke, jadi kebanyakan sekarang ya yang obat-obat anti cancer ya, apalagi obat-obat kemoterapi ya, kan memiliki efek-efek seperti itu ya. Jadi peneliti sekarang masih meneliti ya, bagaimana kalau misalnya obat-obat seperti monoklonal antibody itu nggak merubah atau nggak merusak tubuh manusia kan? Karena pasti kalau misalnya prinsip obat anti cancer itu dia seperti gimana? Dia membaca tubuh sebagai apa? Musuhnya ya. Makanya kalau obat-obat anti cancer itu dia selalu bukan hanya sel atau sel kankernya yang dibunuh, tapi juga sel yang bagus yang dibunuh seperti itu. Oke, terima kasih. Itu aja mungkin ya hari ini. Terima kasih udah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.